Satu. Tuh, tuh, wah, dah. Jeng, 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 jeng. Jeng 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 jeng. Tirit. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Angela Jovita, dan ini teman saya Halo, aku Jenny Oktashalwik. dari kelas 12 MIPA 3. Dan pada podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai belajar daring. Sebuah tema yang nggak terlepas dari kita sebagai seorang pelajar yang mengalami beberapa bulan ini melalui belajar daring ini. Iya, betul sekali, Angel. Nah, oke. Selama daring ini kan pasti ada dampak positif dan dampak negatif yang sudah kita cicipi, entah itu dari yang sangat baik hingga sangat buruk. Dan tentunya berbeda 180 derajat dari cara kita sekolah tatap muka atau sekolah offline seperti biasanya sebelum pandemi ini muncul. Nah, aku mau tanya nih, kalau untuk Angel, apa sih dampak positif dan dampak negatif dari sekolah online ini? Menurutku, dampak positif dari sekolah online ini, yang pertama, kan aku tuh adalah anak kos ya, jadi pasti paham lah, karena kita sama-sama anak kos. Nah, waktu di kos itu, kita kan diberi uang jajan, dan kebanyakan kita itu ingin menghemat uang jajan kita itu. Dengan cara, di sekolah itu kita nggak beli makanan gitu loh, ya kan? Iya, Jadi kita benar. kelaparan, membiarkan diri kita kelaparan. Nah, waktu Iya. sekolah online ini atau daring ini, kita bisa dengan leluasa, kita bisa ngambil makanan di meja, apa aja yang ada di meja, kita ambil aja deh pokoknya. Jadi kita Ambil merasa aja. sejahtera gitu kan. Keadaan makmur gitu ya. Betul. Betul sekali, betul sekali. Terus yang kedua, kita terhindar dari sakit pundak karena bawaan di tas kita itu yang banyak banget, bukunya tuh tebel-tebel, membuat pundak kita sakit. Jadi kita terhindar dari itu. Iya, benar. Apalagi kalau misal kelasnya uh, di Lantai 3. lantai 3, di kan kalau Sanma ini kan pasti naik tangga nih, paling nggak naik satu tangga di lantai 2, di lorong panjang. Kalau kita di kelas 11 di lantai 3 itu benar-benar wah, luar biasa. Mantap. Lalu masuk ke dampak negatifnya. Menurutku dampak negatifnya tuh belajar daring membuat mata kita tuh mudah capek dan mudah sakit. Karena pembelajaran, tugas itu semua melalui laptop, melalui HP. Ya seperti itu. Yang kedua, karena banyaknya kendala internet, kita bisa ketinggalan pelajaran atau mungkin kita bisa telat ngumpulin tugas gara-gara internet kita itu lemot gitu. Masalah ya. Bermasalah Ya, benar, gitu. benar. Nah, itu tadi dampak negatif dan dampak positif dari belajar daring ya. Nah, aku tuh sekarang mau tanya ke Jenny. Apa pelajaran yang menurut Jenny tuh sulit banget dilakuin kalau belajar daring? Wah, ini pertanyaan yang benar-benar beragam ya jawabannya kalau kita tanyain ke teman-teman. Kalau menurutku nih Angel ya, pelajaran yang sulit dilakukan selama daring itu kimia. Kenapa tuh? Kimia. Karena kalau kita belajar offline atau belajar tatap muka langsung nih ya, biasanya kimia kan kita dikasih latihan soal, kita nggak bisa langsung tanya, dijelasin, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman. Tapi kalau sekarang kita ketinggalan pelajaran karena sinyal, itu benar-benar patah hati terbesarku di kelas 12. Okay. Itu sih salah satu alasannya. Gitu. Oke. Oke, ngomong-ngomong tentang stres nih ya, pelajar itu pasti nggak lepas dari stres, apalagi sudah kelas 12, sudah banyak yang dipikir pasti. Ya. Nah, aku pengen tahu sih gimana cara Angel menghadapi stres atau kasarannya trik mengatasi stres ala Angel. Boleh di-sharekan, boleh dibagikan ke teman-teman. Ya, tips mengatasi stres ala
aku itu yang pertama, kalian harus menyempatkan diri setiap mungkin Jumat malam atau Sabtu, pokoknya waktu kalian libur gitu untuk berkomunikasi sama teman-teman, karena teman-teman itu ya anggapannya memiliki frekuensi yang sama seperti kalian gitu kan. Terus kalian jangan lupa untuk menyayangi diri kalian sendiri. Mungkin kalian bisa melakukan hobi kalian, menyanyi, menari, dan lain-lain lah, yang pokoknya membuat kalian happy gitu. Ya, wah, boleh nih dicoba sarannya dari Angel. Teman-teman boleh bisa nyoba. Mungkin ada referensi dari lain, atau bisa juga dicoba caranya Angel yang barusan dibagikan teman-teman sekalian. Oke, Angel mungkin ada yang mau ditanyakan buat aku. Ada dong. Apa tuh? Apa yang paling kamu rindukan dari belajar offline? Pastinya kamu kangen sama aku kan? Kamu kangen sama aku kan? Masa sih? Enggak dong. Bercanda teman-teman. Aku kangen kalian semua. Oke, jadi apa sih yang dikangeni dari sekolah offline? Bagiku adalah suasana sekolah. Entah itu suasana kantin, suasana perpustakaan, suasana kelas, terutama suasana kelas sama suasana pendopo. Yang paling berkesan buat aku adalah suasana pendopo ketika sudah turun hujan. Apalagi kalau punya momen-momen bersama dengan orang-orang hal seperti doi, sahabat itu, wah, itu memperindah masa SMA tahu nggak? Betul. Lalu selain itu ada momen di luar sekolah seperti kita jalan-jalan dengan teman-teman, kita kerja tugas di luar sekolah, terutama kerja tugas di McD ya, jadi markasnya anak-anak Sanmar setelah pulang sekolah. Betul. Dan momen di kos itu bagi anak-anak yang kos pasti paham lah momennya seperti apa, gitu sih. Nah, boleh deh lanjut, apalagi nih? Mungkin selanjutnya kita bisa sharing-sharing ya mengenai kehidupan sosial, apalagi kita sebagai anak remaja, kita butuh komunikasi, tapi corona ini mengganggu komunikasi kita sama orang lain. Nah, mungkin ada yang mau di-sharingkan dari Jenny? Kalau aku ini bicara tentang relasi ya, relasi kita dengan sesama remaja. Kalau masa pandemi ini memang sulit sih. Salah satu cara yang kita bisa untuk tetap membangun dan menjaga relasi itu dengan cara kita aktif di media sosial, seperti melalui pesan teks di WhatsApp, melalui video call, melalui Zoom, melalui telepon. Itu sangat membantu menjaga dan mengembangkan relasi kita. Karena apalagi yang bisa kita lakukan kecuali hal-hal seperti ini untuk menjaga relasi kita tetap berkembang. Itu sih kalau aku. Jadi jangan pernah lepas dari saling sharing dengan teman-teman sesama kita. Wah, ini kelihatannya kita sudah cukup lama ya mengobrol di podcast ini. Ya? Waduh, kayaknya baru sebentar ya. Iya, boleh banget nih Angel nyampein sepatah dua patah kata untuk menutup podcast hari ini. Yang pasti kalian semua harus tetap semangat, karena ini tuh masalah yang kita hadapi bersama gitu, dan kita pasti bisa melaluinya. Semangatlah pokoknya, tetap positif. Oke, kalau kata penutup dari aku nih ya, jangan pernah lelah untuk saling berkomunikasi dan menjaga kesehatan satu sama lain. Karena aku yakin kita bakal melewati ini bersama-sama. Dan suatu hari kita akan bangga dengan diri kita sendiri. Yay. Oke deh, sekian podcast dari kita. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Kita dari kelas 12 MIPA 3, aku Jenny dan rekanku Angel. Kita pamit undur diri dari podcast ini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah, terima kasih. Terima kasih.